Perempuan memiliki kesempatan serta hak-haknya dalam kehidupan untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional. Begitu pula dengan dunia pertambangan. Perempuan telah memainkan peran penting dalam kemajuan dunia pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral turut serta dalam melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, khususnya dalam dunia pertambangan. Pada Juni 2023, Ditjen Minerba melakukan sampling kepada 133 perusahaan pertambangan batu bara dan terdapat 282 teknisi perempuan dari perusahaan PKP2B dan PMA. Mulai tahun 2024, pada rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan diwajibkan untuk melaporkan jumlah pekerja perempuan yang ada. Saya Kika, saya geologis di PT KPC. Saat ini saya masuk di tahun 2009. Di 2009 itu saya langsung ke lapangan sebagai exploration geologist. Setiap exploration geologist memegang satu alat drill. Itu ada 5 teman-teman dari teman-teman drill, itu driller, dua helper, 1 jonder, dan 1 logger. Semuanya laki-laki. Walaupun saya perempuan di sini sendiri, tapi mereka cukup menghormati dan kami mempunyai pembagian tugas yang sesuai. Saya Hanifah Nabilatul Huda, bisa dipanggil Hanifah. Di sini saya menjabat sebagai maintenance instruktur expert spesialis dari elektrik. Saya di sini udah bekerja selama kurang lebih 1 tahun. Keseharian saya sebagai seorang instruktur, jadi saya itu jelas ya, instruktur pasti mengajar gitu. Nah, mengajar sendiri itu dalam sebulan bisa 1-2 kelas. Nah, itu tidak langsung 2 minggu langsung berjalan ya kita bisa selang-seling per minggunya. Nah, 1 kelas itu biasanya dilakukan dalam waktu 1 minggu. Dan untuk mekaniknya itu berjumlah sekitar 2-4 mekanik. Selain kegiatan kita sebagai instruktur mengajar, kita juga ada kegiatan yang namanya OJI itu di lapangan. Jadi kita ikut melakukan pendampingan servis, agar rekan-rekan itu mengerjakan servis sesuai dengan prosedur. Pertama kali saya ke sini, khususnya di site ini, belum ada perempuannya ya. Karena saya bisa dibilang perempuan pertama di site ini. Saya Erika Faulina Simangunsong, saya dari Pama Asmi sebagai General Admin dan Transport. Sebagai General Admin dan Transport, salah satunya itu bertugas sebagai mengawasi keberangkatan dari karyawan-karyawan yang akan berangkat ke tempat pekerjaannya masing-masing. Pertama kali saya menghadapi berdiri di depan banyak driver, sekitar 140-an, dan itu menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa karena di depan saya orang yang lebih tua dari saya dan juga bapak-bapak semuanya. Jadi itu sebagai saya memiliki rasa seperti ketakutan pada awalnya, tetapi secara perlahan dengan bimbingan atasan serta rekan kerja saya menjadi lebih perlahan-lahan dapat mengatasi semua rasa yang saya alami. Saya Zafira Nuraini. Saat ini saya bekerja sebagai Drill Blast Engineer di PT Kaltim Primaco, lebih tepatnya di bawah Divisi Mining Operation Division. Kiat yang saya miliki sebagai seorang wanita yang kerja di tambang, itu saya punya prinsip bahwa saya di sini datang untuk bekerja gitu, dan saya berusaha kalau saya tidak ingin didiskriminasi atau dibedakan oleh teman-teman yang lain, maka saya juga jangan terlalu membuat diri saya terlalu mengistimewakan diri saya sendiri.
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan menjadi roda penggerak suatu organisasi. Maka dibutuhkan suatu aturan, standar operasional prosedur, dan proses perekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan institusi atau perusahaan. Proses rekrutmen sendiri tidak ada perbedaan sama sekali antara wanita sama seorang pria atau antara cowok sama cewek seperti itu. Memang ada waktu proses interview sendiri dari bagian HR karena saya apply untuk bagian seorang mining engineer. Jadi emang ditanyakan kesiapan saya sebagai seorang wanita harus bekerja di lapangan dan berhadapan dengan teman-teman di operation seperti itu. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki saat proses rekrutmen. Saya juga mengalami mulai dari psikotes, interview, dan juga MCU. Perusahaan di sektor tambang pun berperan serta dalam memberikan fasilitas dan program yang setara untuk pekerja perempuan dalam bekerja. Saya Dewi Kartika, saya sudah bekerja di PT Kaltim Primakol ini sekitar kurang lebih 15 tahun. Saya masuk di KPC ini di bagian mining operation. Terus saya awal mulanya bawa dump truck kapasitas muatan 180 ton. Saya training lagi alat yang dengan kapasitas tonnya itu 280. Saya bawa alat itu sampai dengan saat ini. Di tempat kami beristirahat, saya sebagai perempuan kami mendapat fasilitas dari perusahaan itu pondok wanita serta toilet wanita. Terus itu dalam 1 bulan itu perempuan kan ada halangan atau haid. Perusahaan juga memberikan kami waktu istirahat sebanyak 2 hari. Kami boleh ambil, boleh tidak, gitu, terserah kami. Saya Laura Aulia dari PAMA SMMS di bagian engineering. Saya di divisi Mine Infrastructure Engineer. Untuk pekerjaan saya adalah untuk monitoring pekerjaan road dan general. Untuk meningkatkan kompetensi, yang pertama itu bisa untuk pelatihan secara mandiri. Kita biasanya untuk pelatihan atau training-training bisa diberikan oleh perusahaan, seperti ada training MINON, itu di Mining for Non-Miners untuk para engineer-nya. Aku Salsabila Rizky Amelia, di sini saya dipanggilnya Abil. Saya di sini sebagai FGDP, Subkon Koordinator. Saya yang menjadi koordinatornya Subkon dan PAMA. Sebagai Subkon Koordinator itu kita mengkoordinasikan terkait operasional, mekanikal, dan safety antara Subkon, under PAMA, dan PAMA itu sendiri. Untuk fasilitas pertambangan, baik mau di tambang ataupun di office, saya rasa udah sangat memadai untuk wanita. WC perempuan ada, terus musola pun ada dipisah untuk bagian wanita ada di belakang. Lalu untuk mes pun kita terpisah dari laki-laki. Nama saya Christine Anggreni Hasibuan, asal saya dari Sumatera Utara. Saat ini saya berdomisili di Kalimantan Timur di Tanjung Redep. Saat ini saya di safety operation, tepatnya merangkap di jabatan safety superintendent. Sehari-hari saya itu mengkoordinir tim saya bagaimana kita mengawal operasional kita ini bisa mengimplementasikan SOP yang ada. Sampai dengan saat ini sih di Braukol ya itu terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas yang ramah bagi perempuan pekerja. Sebagai contoh ya di tambang juga kita sudah ada pemisahan terkait dengan toilet portable ya. Jadi untuk pria pekerja maupun perempuan pekerja itu ada. Bahkan juga untuk yang level untuk maternity ya itu juga disediakan ruang khusus untuk laktasi seperti itu. Pekerja perempuan mampu memecahkan isu sosial yang dihadapi di industri tambang. Kemampuan itu membuat pekerja perempuan bisa beradaptasi di dunia kerja maskulin dalam jangka waktu yang lama. Saya Lili Pratiwi, saya saat ini menjabat sebagai Direktur Procurement di Adaro Indonesia, juga merangkap sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Business Improvement di Adaro Logistik.
Saya tuh memulai karir di grup Adaro di tahun 2011. Saya join sebagai division head untuk pengembangan bisnis di Indonesia Bulk Terminal. Ada value yang disebut meritocracy, dan saya menciptakan value meritocracy itu di lingkungan tim saya, yaitu tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan latar belakang. Saya Buniman, PJO PT Pama Persada Nusantara Distrik ASMI, Distrik Asmin Baraburonang. Semenjak tahun 2011-2012 kita sudah mulai rekrut karyawati untuk di area operation maupun engineering. Walaupun mayoritas engineering saat itu masih. Tapi setelah pandemi, ya setelah COVID, komposisi sekarang cukup banyak kita mempekerjakan karyawati di area operasional, ya, di pengawas di tambang gitu ya. Teman-teman dari fresh graduate ya, untuk jadi pengawas di area tambang maupun di area SM yang mengelola subkon. Sejauh ini nggak ada kesulitan mereka untuk mengikuti job desk yang diberikan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 memandatkan pengarus utamaan gender untuk dapat disertakan dalam semua proses pembangunan ekonomi. Hingga saat ini, kesetaraan gender merupakan salah satu agenda pengarus utamaan nasional yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Eksistensi perempuan dalam dunia pertambangan memang dirasa masih belum terlalu tinggi, seperti di dunia pendidikan atau kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hingga saat ini perempuan mampu berperan aktif dalam dunia pertambangan, baik dari aspek teknis, non-teknis, hingga manajerial. Dunia yang terkadang dianggap hanya mampu dijalani oleh laki-laki, saat ini sudah mencetak cukup banyak perempuan yang ikut hadir memberikan warna tersendiri. Kami dari sisi pemerintah yang menangani sektor mineral dan batubara selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai dalam meniti karirnya. Begitu pula dengan kebijakan yang kami sampaikan untuk para pengusaha pertambangan, tidak ada diskriminasi, mulai dari rekrutmen hingga jenjang karir selanjutnya. Saya Lana Saria, PLT Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, meniti karir sejak 1998 menjadi analis perlindungan lingkungan dan kemudian diberi kesempatan menjadi inspektur tambang yang pada waktu itu didominasi oleh laki-laki. Namun kesempatan yang diberikan itu tentunya menunjukkan bahwa tentunya wanita tetap bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pada umumnya laki-laki. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk menjadi inspektur tambang, dan hingga hari ini telah ada banyak inspektur tambang dari wanita, baik yang bertempat di pusat maupun juga di seluruh Indonesia. Jenjang karir tidak dilihat dari jenis kelamin, tetapi dilihat dari kinerja masing-masing individu. Nama saya Siti Sumila Rita Susulawati, cukup panjang. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Latar belakang saya adalah ahli geologi, belajar geologi cukup lama. Untuk sebagian orang, pekerjaan sebagai geologis atau pekerjaan di sektor pertambangan atau di sektor energi dan sumber daya mineral itu merupakan sektor yang full laki-laki semuanya begitu ya, karena memang sosoknya lebih ke arah maskulin, sementara perempuan sering diidentikan dengan sesuatu yang lemah lembut, agak sulit untuk bisa berkecimpung di dalam dunia pertambangan yang katanya lumayan keras gitu ya. Di Dirjen Minerba sendiri saat ini rasanya sudah tidak ada antara laki-laki dan wanita selama memiliki kemampuan. Selama yang bersangkutan memiliki kompetensi, itu bisa menduduki jabatan yang sama dengan laki-laki. Artinya bahkan bisa memimpin juga suatu unit organisasi, begitu ya. Secara khusus, sesuai dengan instruksi dalam rangka mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional,
Kementerian SDM juga sudah memastikan, termasuk Dirjen Minerba di sini, di mana setiap perusahaan kami sudah memantau, melakukan evaluasi, harus juga mempertimbangkan isu gender ini, dalam artian memberikan kesempatan yang sama kepada wanita untuk bisa berkontribusi selama memiliki kesempatan. Untuk semua perempuan pekerja, ya kita jangan takut ya untuk bekerja di tambang. Kita harus percaya diri dengan apa yang kemampuan yang kita miliki. Just be yourself, know your potential, and believe yourself that you can do it. Selalu ikutin kata hati. Apa yang diinginkan, dicoba dulu saja. Karena tidak ada salahnya kita mencoba. Kalau orang lain bisa, kenapa sih kita nggak bisa gitu? Kalau kita sebagai perempuan, kalau laki-laki bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Wanita itu juga hebat dan bisa bekerja seperti pria. Dan semangat, dan ketika kita bergabung di dunia tambang, kita bisa memberikan warna baru untuk dunia pertambangan Indonesia. Karena perempuan juga memiliki peran penting di dunia pertambangan, bukan hanya laki-laki. Jadi untuk semua perempuan yang memiliki niat besar untuk bekerja di tambang, tetap semangat dan harus berjuang agar bisa mencapai mimpinya. Tetap berusaha, tetap bekerja semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa meskipun pekerja wanita itu kita bisa mencapai cita-cita kita setinggi langit tanpa melupakan sisi kewanitaan kita. Bekerjalah dengan baik, tunjukkan dedikasi teman-teman untuk bisa memberikan kontribusi yang besar. Tunjukkan kemampuan kita, tetapi bukan berarti kita juga menyepelekan tugas-tugas kita sebagai seorang wanita. Insya Allah kita bisa melakukannya dengan baik. Pekerjaan di rumah tetap, karena kita sebagai istri dan juga sebagai ibu, tetapi selama kita memiliki kemampuan, kita juga bisa berkontribusi yang besar untuk negara dan bangsa, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Dengan semakin meningkatnya peran perempuan dalam berbagai sektor, salah satunya dalam industri pertambangan yang selama ini identik dengan dunia maskulin, menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Mbak nanya, aku jawab atau saya cerita? Mbak Dewi yang nanya, saya ingin jawab. Yang pertama pastinya mengawasi, tolong Mbak, aduh, grogi sendiri ya. Ada yang perlu diulangi nggak? Udah. Dari Mbak Khalifah gimana? Ada yang kurang nggak? Semua sih. Soalnya masih aku. Mitra kerja kita, Pak. Pada Paknya lagi. Oke, baik Bapak. Bisa nggak bubar aja? Kita bubar dulu. Jangan.